aku takut dijudge orang. Aku takut orang nggak ngelihat aku takut aku nggak meaningful buat orang lain. Gue tuh people pleaser banget ya gitu. Gue ngelakuin sesuatu buat nge-please orang lain. Gue nggak pernah nge-treat diri gue baik ya gitu. Kayak baru sadar misalnya kayak, ya ampun gue dari dulu sebelumnya, ya kamu tau lah gitu, sebelumnya aku nggak pernah mau ngeliat timbangan karena I cannot accept my reality gitu, bahwa I've been neglecting myself for some time. Tiga, dua, satu. Ngapain ikut-ikut sih? 3, 2, ayo deh ikut ya. 3, 2, 1. Oke. Di podcast ini edisi merayakan kelulusan kamu S2 sebagai tuh apa? Magister Management. Magister Management. Apaan? Ngapain dia? Kemarin belajarnya Business Management. Jadi belajar bisnis. Jadi nama title-nya Magister Management. Yang S1-nya kamu adalah psikologi. Oke, berarti pergabungan psikologi dan bisnis. Agak belok dan sebagai orang yang cukup dekat sama kamu 2 tahun terakhir, aku melihat kamu kan kayak people person gitu ya, people person. Sementara kamu kuliahnya bisnis tuh menurutku kejam lah gitu, nggak ada temennya gitu, duit tuh nggak ada temennya, nggak ada saudaranya gitu. Bisnis ya harus hitung-hitungan apa segala macam. Sementara kamu orangnya people person, empatinya banyak, kasihan kasihan bawa perasaan segala macam gitu. Terus kok bisa gitu dari recruiter terus mau belajar bisnis, motivasinya apaan? Personal banget nih ya ceritanya, nggak apa-apa ya. Jadi back then mungkin beberapa teman-temanku yang dekat udah pada tahu sih, tapi kalau mungkin pendengarnya Yaser baru kenal, cerita sedikit. Memang sebelumnya kan aku sendiri pernah kerja sebagai seorang recruiter sekitar 5 tahunan lah gitu. Di tahun kedua sampai ketiga itu aku sempat mengalami yang waktu itu disebut sebagai quarter life crisis. Ya. Okay. Aku pinjam handphone kamu, mau senterin lihat insecure aja. Oke. Kalau mau ini udah jalan belum sih? Oh udah, oke. Quarter life crisis. Terus? Jadi si quarter life crisis ini tuh kalau pada googling gitu ya. Jadi dia tuh kayak sebuah masa yang biasanya penuh kegalauan, bingung gitu, karena berada di persimpangan jalan antara, buat aku ya, kayak lu udah bukan remaja lagi, lu mau dewasa, tapi lu masih dewasa awal, dan kayak ini tuh masa peralihan di mana lu bingung menentukan arah dan tujuan abis ini gue mau kemana gitu. In that level tuh kayak ada yang nikah, ada yang kuliah lagi, ada yang kerja karirnya gimana, ada yang mau bisnis, dan sebagai macamnya lah. Dan people tuh akhirnya discover kalau ternyata banyak jalan ya, banyak cabang di dunia ini, bukan hanya sekedar kalau kayak kita sekolah ya udah lu sekolah SD, SMP, SMA gitu, yang kayak ibarat kata udah ditentuin gitu. Tapi giliran udah lulus, giliran udah kesel. Giliran udah lulus, giliran udah kerja di dunia nyatanya banyak banget nih percabangannya. Dan akhirnya yang selama ini mungkin zaman dulu tuh kita menyebut ada sebuah standar gitu ya. Kayaknya harus lulus SMA, harus lulus kuliah, S1-nya kapan gitu. Mendadak tuh hidup nggak semuanya satu fase, nggak satu arah gitu kan. Jadi akhirnya di situ kayak, nih gue harus memenuhi standar sosial apa enggak nih. Saat itu usiaku 25 tahun. Dan di 25 tahun itu seperti anak-anak muda pada umumnya, waktu itu sempat kepikiran lah, gue mau nikah muda biar nanti sama anak gue umurnya nggak jauh gitu kan. Tapi ceritanya waktu itu
pas ada yang ngajakin nikah, aku malah kok rasanya ragu gitu. Akhirnya di situ ada pertimbangan lah, dan salah satunya kenapa waktu itu aku ragu adalah aku waktu itu punya mimpi untuk ngejar S2. Tapi kebetulan kalau sama mantan aku waktu itu kayak agak susah nih pembagian waktu, dan juga diskusinya alot banget lah gitu. Udah berapa lama nggak dapat jalan keluarnya, dan I have to decide apakah Dapat kayak kawin nih ceritanya nih. Iya, Doski. Kan lebih tua. Okay. Emang lebih tua gitu. Jadi dari situ kayak ada satu momen di mana aku harus menentukan gue abis ini kayak gue harus memilih lah. Waktu itu situasi gue harus memilih, gue mau lanjutin mimpi gue untuk mungkin kuliah ataupun ngejar karir, atau ya gue mau nikah gitu. Ya bukan berarti sih nikah habis itu gagal, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kebetulan kok waktu itu gue ajak diskusi mantan gue sendiri kayak alot nih, terus lagi berpikir lah kalau kedepannya gue mau meraih cita-cita tapi nggak sejalan sama dia gimana gitu. Disitulah akhirnya gue find out kalau ternyata visi dalam hidup tuh penting ya gitu. Dan akhirnya waktu itu pun kayak aku pun putus sama mantan aku baik-baik karena sama-sama sadar bahwa memang kita visi kedepannya nggak sejalan gitu, nggak searah. Ya udah akhirnya waktu itu putus. Nah waktu itu akhirnya aku mulai galau lah kayak gue mau ambil S2 nih, oke gue udah nggak jadi nikah nih kan, gue harus ngambil S2 lah gitu kepikirannya. Masa gue udah nggak jadi nikah terus gue nggak jadi ambil S2, apa nanti kata orang bla 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 ya gitulah, masih mikirin. Saat itu ngambil S2 karena untuk memenuhi standar sosial ceritanya. Ada keinginan untuk menjadi lebih baik, tapi gengsinya lebih ke arah kayak gue udah putus sama mantan gue, gara-gara gue mau kuliah, ya gue wajib kuliah dong gitu. Okay. Nah akhirnya waktu itu kepikiran berbagai macam cara. Ya udah waktu itu niatnya pengen cabut dari rumah karena ya bokap nyokap I've been living with my bokap nyokap since lahir lah gitu. Jadi kayak ya gue sebagai orang yang dewasa harus punya kesempatan dong gitu ya untuk hidup sendiri dan lain-lain. Akhirnya waktu itu nyari berbagai alasan dan cara untuk pengen kuliah deh gitu. Biar dilepas tuh, udah kata biar bisa tinggal di luar rumah tuh adalah either kerja di luar kota ataupun di luar negeri ataupun kuliah. Waktu itu mikirnya kayaknya kerja kesempatannya lebih susah. Ya udah akhirnya coba kuliah di luar negeri. Daftar beasiswa. Nah waktu itu akhirnya aku sadar bahwa kok pas aku daftar kuliah ke luar negeri gitu, kayak aku bingung gitu, gue mau daftar apa ya, kan ditanyain mau kuliah apa, apalagi di pemberi beasiswanya gitu. Terus waktu itu kayak nyari alasan gitu loh, cocok logi gitu, bilangnya mau memajukan bangsa Indonesia layaknya kalau anak-anak kandidat baru fresh grad tuh kalau masuk perusahaan tuh kayak saya ingin memajukan perusahaan bapak ibu gitu, kayak klise banget gitu. Maksudnya nggak, giliran ditanya gitu, bukti nyatanya apa, langkah kecil apa yang udah lo lakuin, itu saat itu aku nggak bisa jawab. Nah di situ akhirnya aku sempet ngambil psikologinya apalah, pokoknya kayak gitu-gitulah, karena mikirnya backgroundnya HR atau psikologi. Akhirnya waktu itu berpikir gini, kok ada terbersit gini, kok kayaknya HR bervisi lah, gue kalau misalnya dalam long term nih gue mau jadi apa. Terus dipikir-pikir, gue mau jadi HR director nggak ya? Enggak gitu. Gue pengennya jadi orang nomor 1 di perusahaan. Terus aku riset kan, orang nomor 1 di perusahaan, kok jarang ya yang dia backgroundnya adalah HR. Kecuali misalnya di konsultan HRD atau misalnya di bisnis yang memang industrinya atau lininya tuh lini HR gitulah. Terus aku berpikir, kenapa? Wah, chance gue kecil nih. Kalau nggak gue bikin konsultan sendiri di bidang HR, berarti chance gue kecil. Gimana cara gue memperbesar chance gue nih buat jadi orang nomor 1? Waktu itu ngangan-angan aja. Akhirnya waktu itu berpikir kayak, ya udah gitu. Dan I know I have to gue harus belajar bisnis lah gitu. Waktu itu sempat galau juga sih, kayak apa mau ngambil psikolog atau mau ngambil master ambil di psikologi gitu, terus atau jadi atau ngambil bisnis gitu. Tapi waktu itu akhirnya terbersit bahwa kok kayaknya gue nggak mau jadi rekruter ya seumur hidup gue gitu. Kayaknya hidup gue di HR bakal gini-gini aja nih, ketebak nih gitu.
ada rasa kayak I think world is more than just HR gitu. I think world is bigger than that, dan waktu itu aku ngeliatnya ya HR adalah part of a business karena HR sendiri hadir untuk mendukung bisnis kan gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku berpikir bahwa oke, kalau gue punya cita-cita atau mimpi buat punya bisnis, apa yang harus gue lakukan? Ya udah, yang gue tahu adalah belajar dulu gitu. Ya udah, kenapa nggak sekalian aja belajar formal gitu kan, ngambil bisnis manajemen. Dan setelah aku pikir-pikir, aku nanya lagi sama diriku sendiri kayak, lo mau spesialisasi nggak sih Nes, kayak jadi konsultan HRD yang ternama gini kayak enggak sih gitu, kayak aku punya banyak interest gitu. Jadi karena aku punya banyak interest, ya aku belajar aja yang general sekalian daripada aku cuma terpaku di HR dan aku kerja sebagai HR terus gitu. Ya udah, akhirnya dari situ berpikir ambil bisnis karena pengen dapetin ilmunya, pengen memperbesar chance lah untuk jadi more than just HR, atau bahkan pun dapetin perspektif lain kalaupun aku mau kerja sebagai HR. Jadi kayak menggabungkan ilmu bisnis dan ilmu HR misalnya untuk berkontribusi lah terhadap apa. Atau bahkan sekarang setelah mulai belajar bisnis, baru terfikir ataupun baru kebayang, oh ya gue memang bisa bikin bisnis yang berhubungan sama HR ataupun berhubungan sama orang nih gitu. Dari situ sih awalnya sampai sekarang akhirnya baru aja lulus. Berarti niatnya belajar bisnis, punya bisnis sendiri, bukan kerja sama orang. Bisnis sendiri. Punya bisnis sendiri. Nah, terus apa? Terus udah pede belum? Kayak maksudnya gini, kamu kan orangnya korporat banget nih, ya kan? Terus apakah dengan belajar bisnis sampai S2 kayak gini, jaminan kita udah bisa jalan bisnis sendiri? To be honest, belum. Karena ya kita sering ngobrol lah ya di luar ini. To summarize adalah belajar bisnis, belajar formally itu ngedapetin knowledge-nya, ngedapetin networking-nya, ngedapetin kayak ya berusaha untuk shifting the mindset lah gitu. Jadi bahwa sekarang ngelihat segala sesuatu bukan cuma dari kacamata HR doang, tapi dari kacamata bisnis juga lumayan ngerti. Tapi skill-nya tentu belum semahir itu. Jadinya kayak ya memang harus terjun dulu, mulai dulu dari awal. Dan mau gak mau harus ngelatih dengan ilmu yang udah dipunya. Jadi kalau misalnya ditanya kayak how confident am I untuk bisa langsung ngerunning itu, mungkin karena jiwaku awalnya memang bukan entrepreneur ya gitu. Kan ada ya orang yang dari zaman kuliah misalnya dia udah jualan, atau misalnya dia ambil S1-nya pun juga udah abis itu sambil bisnis atau sambil apa kek gitu loh. Nah aku tuh nggak ada di situ gitu. Jadi aku nggak punya aku nggak punya produk yang untuk dijual. Aku juga nggak punya sense kayak ini ada opportunity apa. Makanya aku belajar sebenarnya untuk ngelatih sense analisa, sense opportunity gitu. Jadi kalau misalnya nanti di perjalanan hidupku kayak sekarang ini nemuin ini kayaknya bisa nih gitu. Jadi sense-nya udah mulai ada, dan ya ada bekal lah paling nggak untuk tahu kalau gue mau mulai duluan tuh dari mana gitu. Sepotensial apa yang kamu lihat bahwa gue bisa berbisnis sendiri? Karena ya kamu sekarang udah nggak kerja kan, resign dari perusahaan terakhir itu setelah kerja 5 tahun. Perusahaan terakhir itu 4 tahun. Terus resign, terus sempat kaget gitu kan, kayak aku ngomporin kamu lah gitu. Sempat yang awalnya ya aku sukses ngomporin kamu, tapi aku yakin juga sebenarnya ini nggak 100% aku juga, ini juga keputusan kamu walaupun aku manipulasi sedikit. Gue dimanipulasi guys. Untuk resign, dan kamu newbie banget, visinya naif, kayak ini pasti bisa, ini ngerjain. Terus aku yang kayak gitu. Tapi memang harus dirasain sendiri. Poinnya gini, poin dari obrolanku, pertanyaanku ini adalah kayak, kan udah nih ngerasain resign, berdiri sendiri. Setelah total kerja kamu berapa? 7 tahun, 8 tahun kerja di korporat? 5
5 tahun doang. 5. Oh iya. Ya tapi cukup lama lah gitu. Setelah 5 tahun kerja di korporat, terus resign, berdiri di kaki sendiri, belajar bisnis. Terus apa yang kamu lihat? Kenapa bisa yakin gitu? Terus sepotensial apa yang kamu lihat gitu? Sampai-sampai ada beberapa godaan lah. Nanti kita cerita ada beberapa godaan yang kayak nawarin kamu balik lagi ke kantor tapi kamu tolak. Berarti kan ada something potensial yang kamu lihat dari sini antara psikologi, people person, bisnis dan apapun itu. Mungkin ada juga yang sorry ya, mungkin ada juga yang posisinya kayak kamu sekarang karena psikologi lagi naik lebih. Ya kan mental health apa segala macam gitu lagi naik lah psikologi ini. Tapi ya mungkin aku rasa banyak lah yang terwakili sama cerita kamu. Nah mungkin mereka bisa dapat something dari cerita kamu ini. Apa yang kamu lihat? Di balik faktor bisnis pasti selalu ada orang, ya kan? Entah itu orangnya adalah bisnis ownernya atau orang itu adalah misalnya karyawannya ataupun jadi bisnis tuh bukan cuma ibarat kata psikologi dan bisnis terus kemudian gimana misalnya kayak aku bikin bisnis tentang berbau psikologi. Memonetisasi psikologi misalnya gitu. Iya, nggak gitu doang gitu menurut aku. Tapi kayak there are lots of things yang bisa kita lakukan karena apa? Dengan background psikologi ibarat kata kan aku mulai terlatih lah, apalagi kalau waktu itu aku pernah jadi recruiter, biasa interview orang, jadi kayak misalnya nih ngobrol sama kamu, kadang-kadang misalnya kayak gue tahu ada maksud yang nggak eksplisit, aka yang implisit yang sebenarnya gini ya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi ada sense-sense yang kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya dibilang potensinya banyak karena balik lagi ya bisnis itu tujuannya bisnis itu bisa laku atau enggak kan yang beli siapa orang juga kan gitu loh. Berarti kan bagaimana ibarat kata kita nge-serve si orang-orang ini, baik kita nyelesain masalahnya mereka ataupun baik kita mendekatkan mereka ke keinginan atau mimpi-mimpinya mereka gitu kan. And I think it's always about that gitu. Jadi mau let's say gini lah, sebuah produk vitamin gitu, ya kan? Vitamin buat apa? Ya supaya lebih sehat, supaya lo nggak gampang sakit, supaya lo nanti bisa kerja lagi gitu-gitu. Jadi kan kayak balik lagi vitamin itu buat manusia. Apalagi let's say mau gelang nih gelang, buat apa? Ya lo mau tampil lebih cantik, lo pengen lebih ini, pengen lebih itu, ya udah manusia lagi kan gitu. Jadi kayak buat aku bisnis itu nggak lepas dari manusia. Itu maksudnya konsep itu akhirnya selama belajar aku dapetin itu. Nah, tadi pertanyaan apa? Ya sepotensial apa sih dari apa yang kamu udah lakuin, yaitu keluar dari resign, nolak tawaran kerja yang cukup menggiurkan, bisa dibilang 2 kali lipat dari gaji kamu sebelumnya, ya kan? Sampai kamu udah ninggalin itu, sepotensial apa gitu? Karena banyak nih yang posisinya kayak kamu juga, aku yakin banget. Kalau ditanya sepotensial apa, gini, gue belum bisa present itu dengan data, tapi gue yakin bahwa potensinya itu banyak. Tergantung seberapa tajam analisa kita untuk memahami apa yang dibutuhin customer dan bagaimana kita bisa solve itu. Kalau misalnya ditanya, jadi kayak kenapa sih aku nolak misalnya ada beberapa tawaran kerja. Iya sempet sih, maksudnya di tengah jalan ya namanya juga masih baru gitu ya, kayak lagi masih berdarah-darah lah gitu, masih merangkak gitu ya. Sepotensial apa sih sebenarnya di sini gitu? Kayak aku selalu yakin bahwa selalu bisnis itu kan nggak semuanya harus selalu besar gitu kan. Ada kok bisnis yang nggak kelihatan kecil-kecil tapi ternyata dia menguntungkan. Balik lagi strateginya mau ke arah mana. Yang aku pahamin adalah aku punya personal mission sih, kayak ada apa ya, kayak selalu ada rasa pengen ngebantu orang lain, selalu ada rasa pengen berkontribusi terhadap orang lain. Kalau misalnya aku ngerasain benefitnya, misalnya aku mengembangkan diri, aku ngerasain aku bisa lebih baik dan aku bisa maju. Let's say dalam pengalamanku 5 tahun aku udah 3 kali dipromosi gitu. Bukan ya anggapannya 3 kali naik tingkat lah gitu. Maksudnya banyak juga kan kalau kita lihat, bukan bermaksud membandingkan, tapi ada orang lain di luar sana yang misalnya kayak dia udah 5 tahun tapi di situ-situ aja gitu kan. Kayak
sebenarnya tuh ada rasa pengen berbagi gitu loh, kayak gue nih melakukan, gue terus berkembang, gue punya mindset pengen berkembang, gue mencoba selalu berkembang gitu ya, gue mencoba cari perspektif lain di saat misalnya teman-teman gue ngerasa bahwa males gue ngerjain itu ngeberatin gue, ntar gue pulang malam apa-apa dan lain-lain. Dan aku di saat itu malah berpikir kayak oke, gue mau ngelakuin ini karena gue pengen dapetin experience-nya. In the end, ketika misalnya waktu terakhir aku dipromosi gitu ya, di promosi yang paling terakhir, ya my boss know it's because I've earned it gitu. Kayak aku berhasil menunjukkan ke dia bahwa aku mau melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, yang aku mau mencoba, yang aku striving meskipun aku belum bisa, tapi aku nanya gitu ya, aku inisiatif, aku berusaha terus gitu. Kalaupun misalnya memang salah ya sudah diterima karena tahu diri tapi tetap usaha gitu. Hingga akhirnya ya pas waktu terakhir memang ada satu posisi level baru dan itu managerial level. Waktu itu ya dia bilang gitu kayak ya saya lihat dibandingin yang lain ya kamu paling potensial. Dari situ akhirnya bukan bermaksud membandingkan diri dengan orang lain, tapi balik lagi kita memang bekerja kan kasarannya bersaing dong gitu ya dengan orang lain gitu. Dan aku selalu percaya dengan persaingan sehat, bahwa namanya di perusahaan pasti bos cuma satu, sisanya anak buahnya yang banyak gitu kan. Itu udah kayak piramida, kayak hierarki. Bukan cuma hierarki, tapi kayak alam tuh, kalau di alam rantai. Ya rantai-rantai ya gitulah gitu. Jadi kayak ya yang kalau lo mau jadi yang paling kuat, kalau lo mau jadi yang paling teratas ya lo harus siap berdarah-darah, lo harus siap ini, lo harus siap itu gitu. Ambi banget ya. Saat itu ya. Nah akhirnya waktu itu aku tapi ambinya bukan yang kayak sikut-sikutan ya. Maksudnya kayak ya gue pengen ngebuktiin bahwa gue bisa. Yang merasa disikut Anes nanti tolong DM saya. Enggak kan ya guys. Enggak kok, teman-teman aku bahagia semua di bawah aku gitu. Dan jadi dari situ kayak aku ngerasa bahwa aku punya mindset yang seperti ini, aku ngerasain manfaatnya, aku pengen ngajakin sebenarnya orang-orang lain buat yuk kita berkembang bareng-bareng yuk gitu. Makanya sebenarnya aku ngelihat makanya aku ada keinginan dan juga ngelihat sebenarnya ada opportunity untuk ngajakin orang-orang berkembang. Cuma memang potensinya sebenarnya aku ngelihat kasarannya banyak orang yang sebenarnya mungkin bisa ditarik gitu ataupun didorong untuk mau lebih berkembang. Artinya market yang tidak berkembang tuh lebih banyak daripada orang-orang yang berkembang. Nah, ngelihat secara angka, secara proporsinya memang gede banget. Cuma gimana nih tekniknya supaya ngajakin orang untuk mau berkembang? Karena let's say misalnya di saat-saat yang kayak gini aja ya orang pasti berpikir ya. Apa contoh orang yang berkembang? Apa tandanya orang ini mau berkembang apa enggak? Atau kan tadi ada berkembang, ada yang nggak berkembang. Emang bedanya apa? Apa yang bisa dilihat? Gimana ya? Kalau buat aku sih ya, aku nggak mau ini dengan maksudnya aku ceritain pengalaman aku sendiri aja. Jadi let's say misalnya aku punya, let's say ada sebuah project gitu ya. Project ini memang belum pernah dilakukan oleh siapapun di di dalam tim lah gitu. Terus kemudian iya ada orang aku mau let's say mau ada project baru. Terus ketika misalnya dilempar kayak ini ada project, siapa yang mau, misalnya kayak gitu. Ada yang ngambil dan ada yang nggak ngambil gitu. Yang nggak ngambil misalnya dia punya mindset seperti ini, itu bakal ngerepotin gue, itu buang-buang waktu gue, atau kayak gue males ngapain gitu, nggak ada untungnya buat gue, enak banget bos gue cuma nyuruh doang gitu. Sedangkan waktu itu aku berpikirnya adalah project ini punya impact apa buat gue. Kalau gue ngambil project ini, apa benefit yang bisa gue dapetin? Misalnya skill apa, knowledge apa, atau benefitnya bisa juga misalnya kayak gue lebih dekat sama bos siapa nih gitu. Bukan dalam arti menjilat, tapi kayak lebih ke arah
gue bisa dapat exposure nih, gue bisa dilihat nih sama orang ini, misalnya Ya kayak gitu. perform aja kan. Ya perform. Willing to perform gitu kan. Willing to perform, willingness to learn, willingness to do something yang misalnya kayak orang lain nggak mau gitu. Yang kayak gitu sih, karena ya pokoknya kalau aku ngelihatnya based on my experience, ciri-ciri orang yang nggak mau berkembang ya udah dia kayak ya udah misalnya ya gue bisanya gini, ya udah gue gini aja gitu, ya gue ngelakuin apa yang gue bisa aja, dan kayak ya udah itu kan lu bisa, gue mah apa gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Aku punya pengalaman dan ini menjadi pelajaran dan kayaknya berguna banget buat manage my expectation to people. Dan aku mau nanya ke kamu, ada obatnya gak nih gitu. Nah, jawab sejujurnya, emang kalau nggak what we don't know we don't know. Oke, what we know gitu. Oke, fine. Ya. Orang ada potensi berkembang, mau didorong-dorong susah. Pada akhirnya dia harus sadar sendiri bahwa dia butuh berkembang, atau dia harus experience sendiri. Akhirnya dia nyadar, percuma mau diocehin sampai berbusa, mau didorong-dorong, kalau emang dari nggak ada keinginan dari dalam juga susah. Nah, kamu ada mimpi untuk mengembangkan orang. Nah, terus gimana? Toh mau kita war-war, orang kalau nggak mau berkembang ya nggak bakal berkembang. I learned it the hard way. Ketika gini, aku ada mimpi untuk narikin orang untuk berkembang. Ceritanya kan kemarin sempat ngadain webinar gitu-gitu kan, gitu. Berjalan lah, ada orang-orang gini-gitu dan lain-lain. Tapi ternyata style aku untuk mengajak mereka itu bukannya mengajak, rather than kayak gue ngasih tahu mereka lu harus begini, lu harus begitu dan lain-lain gitu. And it doesn't work. And I finally realize kayak I'm stuck gitu. Gue nggak belum terbukti lah kasarannya orang yang gue kasih insight, yang gue kasih tahu materi-materinya, gue kasih tahu konsep-konsepnya, belum ada bukti apakah let's say mereka berkembang atau enggak. Tapi giliran aku tidak berusaha untuk ngajarin mereka, aku nggak berusaha untuk narik ataupun dorong mereka, aku biarkan mereka di tempatnya. Tapi aku ngasih perspektif-perspektif seperti hal-hal yang menginspirasi mereka atau hal-hal yang membuka awareness mereka gitu. Yang memang akhirnya Indian aku pun ngerasain juga sih, maksudnya kayak ya gue sendiri kalau ibarat kata gue udah terlalu capek seumur hidup gue dikasih tahu gitu. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu gue lu harus begini, harus begitu, nggak akan mempan gitu. Terus gimana caranya buat bikin orang berkembang? Yang aku pahamin adalah ternyata dari diriku sendiri pun aku harus terinspirasi dulu gitu. Kayak aku harus terinspirasi dulu, ataupun aku harus ngerasain dulu bahwa apa yang gue lakuin tuh gitu-gitu aja, sampai ada titik balik bahwa kayak harus ada kesadaran sih gitu, bahwa shit gue nggak mau kayak gini-gini terus gitu. Ataupun kayak tiba-tiba orang tersadar bahwa gue misalnya udah 5 tahun tapi gue gini-gini aja nih gitu. Kenapa orang masih gitu-gitu terus dan gak sadar? Aku rasa it's because mungkin yang aku lihat ya, dan mungkin pengalamanku sendiri adalah ya udah kita nyaman kayak kita bermain aman, bermain di zona nyaman sendiri gitu. Jadi nggak ngedapetin exposure lain, taunya dunianya itu aja. Giliran ada hal lain yang datang baru, dia nggak terbiasa, nggak nyaman, nggak enak. Akhirnya misalnya nggak willing to do it gitu. Jadi paling gampang sih kalau menurut aku ya memang mulai kalau aku sih what works for me adalah kalau emang aku pengen tahu sesuatu, ya aku mencoba untuk setting lingkungan aku supaya aku lebih banyak terekspos, aku lebih banyak terexposure gitu ya, ataupun raising awareness sana sini tentang si hal-hal yang misalnya aku pengenin gitu. Misalnya kayak let's say akhirnya aku sadar bahwa gue harus gerak nih, gue nggak bisa gini-gini aja gitu. Indian pun kan kayak ya aku terinspirasi karena
I mean come on lah gitu, di dalam even di kita sendiri gitu, kamu mau nyuruh aku yoga pun nggak mempan gitu kan, karena aku udah terlalu capek gitu. Yang kayak giliran misalnya aku dimintain untuk yoga sama kamu, aku kayak I don't know yoga is for me or not gitu kan. Even kamu waktu itu bilang meditasi gitu, Res cobain deh meditasi gitu, aduh kayaknya meditasi bukan buat aku deh gitu. Waktu itu aku ingat banget sih, aku pernah bilang gitu sama kamu. Tapi giliran kayak aku mentok sendiri gitu, giliran aku mentok sendiri dan giliran aku kayak ya udah aku harus experience sendiri gitu, baru akhirnya kayak gue sadar, oh pantesan gitu. Misalnya kayak waktu itu aku yang ngelihat kamu ada hasilnya dari yoga, baru akhirnya kayak ya share yang gue lihat dari kemarin. Maksudnya kita sama gitu ya, kita ada di stage bahwa kita gini-gini aja, terus kamu pas ngelakuin yoga kok kamu ada perubahan gitu, mood kamu lebih bagus, kamu lebih fit dan lain-lain gitu. Kayak oh it works out ya gitu, dan itu dari orang-orang sekitar terdekat kita gitu. Jadi kayak oke, bolehlah gue coba nih si yoga ini gitu, baru akhirnya kayak mau ngelakuin itu. Kalau buat meditasi juga apa ya, agak maksa sih waktu awalnya belajar meditasi kan, kayak cobain dulu gitu, nggak mempan gitu. Tapi kayak gue tahu meditasi tuh bagus, tapi gimana ya udah gitu. Akhirnya aku mencoba untuk ya udah deh gue cari ini, nggak cocok ya udah gue cari ini, gue nggak cari ini, gue cari ini gitu. Akhirnya ketika misalnya aku memang mau ngelakuin sendiri and I set the intention, baru abis itu kayak oh ya udah gitu, dan realize bahwa oh meditasi tuh gini ya, ternyata tuh enak ya gitu. Dan apa ya, maksudnya kayak dengar cerita kamu tentang bagaimana experience kamu tentang meditasi, bagaimana misalnya ini gitu. Jadi dengan cerita-cerita tuh akhirnya membuat aku lebih aku ngelihat bukti nyatanya. Itu yang pertama sih, kayak mungkin orang akhirnya mau berubah atau mau let's say paling gampang gini deh, orang sekarang banyak yang jualan makanan atau MLM gitu karena mereka ngelihat hasilnya, buktinya bahwa ada orang yang bisa begini. Terus itu orang sekitaran gue, dia aja bisa, masa gue nggak bisa, yang kayak gitu kan gitu. Nah dari situ kan ibarat kata ya by story juga gitu loh, dengan cerita bahwa kayak gue tadinya juga dari gue dari nol, gue ceritain pengalaman gue nggak enaknya gini, tapi gue berhasil kok sekarang gitu, lo pasti bisa gitu. So I think the answer is yang aku pahamin setelah aku resign selama setahun ini adalah ketika kita pengen ngajakin orang untuk 2 tahun. Setahun ya? Oh iya, okay. Setahun. Nah. Terus setahun lebih. Ya setahun lebih. Terus ya udah akhirnya dari situ kayak, dan I realize bahwa ya untuk ngajakin orang berkembang nggak bisa ditarik, didorong, memang harus entah diinspirasi, dan salah satunya itu adalah dengan ya telling a story gitu. Karena kita terbiasa nonton TV, kita terbiasa dari kecil didongengin, mamah kita biasa dapat cerita dari WhatsApp, Alkisah, bla 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 gitu kan, folklore, cerita-cerita nabi lah, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah kita terbiasa dengan cerita and it moves us. Apa yang mau kamu ceritakan untuk mengembangkan orang dari? For me adalah aku mendapatkan manfaat dari mencoba. Awalnya adalah kayak punya growth mindset deh, punya mindset yang lebih, yang ya sedikit lebih baik lah daripada sekarang gitu. Tapi ternyata dan I realize mindset aja nggak cukup gitu. Bahkan prosesnya pun juga nggak langsung ujuk-ujuk sampai gue punya mindset gitu. Ternyata setelah aku mengulik lebih dalam tentang Bella kan mindset coach. Iya, bener. Cuma maksudnya kayak kita pun memahami before we can change our mindset, ada tahapan-tahapan nih yang perlu kita laluin gitu. Jadi setelah belajar coaching juga sih, makanya akhirnya aku terhook dengan coaching, dan aku pengen sharing juga gitu this method, karena aku ngerasa training is not always the right terms. Bukan right method gitu ya untuk belajar ataupun, jadi kayak kadang tuh kita perlu dicolek gitu, perlu di challenge pikirannya.
Jadi supaya nggak di situ-situ aja gitu, bahwa ada perspektif lain. Makanya kan maksudnya kan aku orangnya tipenya suka diskusi, aku suka brainstorming. Kalaupun ada orang nge-challenge aku ataupun ada orang yang nggak sepemahaman sama aku, ayo kita diskusi gitu. Karena aku selalu fascinated gitu ngedenger ataupun ngediskusiin lah perspektif-perspektif lain gitu. Dari situ akhirnya aku pahamin ya, sebelum sebenarnya kita bisa ngerubah mindset, bahkan kita harus tahu dulu mindset kita apa. Kita juga harus tahu dulu kita mau ngerubah mindset itu menjadi mindset yang seperti apa. Baru kemudian kita melakukanlah cara-cara bagaimana kita untuk merubah mindset. Pun yang gak kalah pentingnya adalah mengetahui misalnya kenapa kita harus ngerubah mindset gitu. Do you really know why you need to change this kind of beliefs? Kepercayaan tentang diri kita sendiri gitu. Paling gampang adalah yang sekarang lagi aku ini banget ya, maksudnya aku juga lagi work in progress, adalah untuk overcoming itu apa sih? Overcoming kayak mengatasi. Ya melampaui lah ya, sebenarnya melampaui rasa takut, melampaui rasa ragu, dan ya terutama dua itu sih, fear and doubt tuh kayak udah paling aku baca dari segala buku yang aku baca, aku denger dan nontonin gitu. That are the two most things yang paling ngelimit someone untuk bisa berkembang gitu. Jadi dari situ akhirnya aku pun juga nge-reflect gitu ke diriku sendiri. Aku takut apa sih gitu? Kayak ya aku pun realize bahwa aku takut dijudge orang. Aku takut orang nggak ngelihat aku takut aku nggak meaningful buat orang lain. Aku takut aku dianggap sebagai orang yang maksudnya kayak aku takut aku jadi biasa aja gitu. Aku takut aku nggak dilihat sebagai orang yang respectful, orang yang patut di respect misalnya kayak gitu. Dan ternyata ketakutan itu membuat aku malah leads to insecure, leads to nowhere gitu. Ketika aku takut, aku mau posting aja, let's say aku bikin caption buat Instagram deh gitu, panjang lebar, bikinnya bisa 2-3 jam sendiri kali, kayak nulis satu paragraf, ini nggak nyambung, balik lagi, enggak, ini kenapa sih gitu. Jadi kayak berusaha untuk menyusun, akhirnya kayak frustrated sendiri dan kayak udah deh, gue udah males deh, gue nggak jadi, daripada ntar gue malah dicap orang gimana gitu. Ya contohnya kayak gitu sih, kayak pun makanya akhirnya aku belajar bahwa, bukan belajar sih, I experience that ketika misalnya kayak aku takut, ya the hal yang bisa membuat kita nggak takut adalah dengan menjalani ketakutan itu sendiri gitu. Itu kalau kata buku-buku ya. Mantap nih nih kakak nih udah mulai mantap nih. Sorry, perubahan mindset saya harus selama setahun ini dulu gitu kan, jatuh berdarah-darah dulu, baru akhirnya bisa change the mindset gitu. Ya harapannya adalah kayak, masa sih orang harus jatuh dulu? Masa sih, kalau aku kan kayak ya I take a risk lah gitu. Even though kamu ngomporin, even though kamu ngasih perspektif gitu tentang kenapa aku harus resign dan lain-lain, I take the decision on my own gitu kan. Bahwa dengan secara sadar aku ambil keputusan aku mau resign dari perusahaan sebelumnya, karena menurut aku kalau aku terus berada di kantoran, how can I know the business works misalnya kayak gitu. Gue kan nggak mau jadi HR seumur hidup gue, ya udah gitu. Mumpung kasarannya aku ngerasanya masih muda, bagi teman-teman yang protes dengan usia gue, bodo amat. Aku ngerasanya masih muda gitu. Aku ngerasa aku belum punya tanggungan apapun. Kita belum menikah. Beda dong, coba mah di rumah gampang, kasih nasi sama ikan juga bisa. Kayak belum ada tanggungan dalam arti belum menikah, belum punya anak, belum punya cicilan yang memberatkan rumah dan lain-lain gitu kan. Dan alhamdulillah orang tua masih sehat, alhamdulillah orang tua masih bisa menghidupi mereka sendiri. Kayak nggak ada alasan buat aku nggak mencoba ini gitu. Di saat itulah kayak aku makanya berpikir selama belum ada kondisi yang memaksa aku akhirnya memang
harus amit-amit kerja kantoran lagi gitu. Ya udah, berjuang dulu aja gitu. Why amit-amit? Emang kenapa amit-amit? Enggak sih, sebenarnya nggak amit-amit. Tapi kan aku berusaha pengen punya bisnis sendiri. Oke. Iya kan? Kalau kasarannya in my mindset gitu, nyoba 1 tahun tuh belum cukup. Iya. Jadi masa sih lo mau nyerah sekarang di masa aku nggak ada tanggungan apapun gitu. Jadi di masa-masa yang seperti ini gitu, setiap ada godaan ataupun aku kayak tergiur, aduh ngelihat ini di sosial media lagi ada opportunity ini nih, mau apply nih gitu. Setiap ada pikiran-pikiran kayak gitu ya, aku yakinkan lagi ke diriku sendiri gitu. You take this decision on your own, dan apakah lu udah berusaha sebaik mungkin atau belum, lu udah semaksimal mungkin atau belum gitu. Dan aku selalu menjawab ke diriku sendiri gitu, belum, pasti ada, kayak ada gut feeling yang bilang kayak enggak, Nes, potensinya tuh ada, pasti masih bisa, pasti lu usahain aja dulu gitu. Nah sekarang adalah aku berkembang, yang tadinya aku asal ngelakuin sesuatu ya serabutan gitu kan, karena aku baru resign, pokoknya kerjain apapun semua kerjain. Sekarang udah mulai next level, udah bisa ngelihat mana yang misalnya di antara beberapa project itu mana sih yang perlu diprioritasin duluan, atau misalnya kayak ini butuh waktu, mana yang kayaknya mulai takes too much effort tuh yang mana. Karena akhirnya aku ngerasain sendiri kan, oh yang ini tuh ternyata effortnya gede banget tapi nggak worth it sama hasilnya gitu. Ya akhirnya setelah ngerasain sendiri baru ini gitu, dan akhirnya berusaha untuk lebih efektif dan efisien lagi. Dan akhirnya ya itu yang menurut aku kenapa orang-orang akhirnya bisa sukses ngebangun bisnisnya, karena ya komitmen gitu kan. Mereka komit untuk ngelakuin itu, ngasih kalau bahasa kamu ngasih waktu, ngasih effort, ngasih attention, ngasih energi gitu untuk kayak ngelakuin sesuatu di situ gitu. Nah sekarang kalau aku tadinya serabutan, gimana caranya aku ya lebih memanage waktu dengan baik, memanage energi dengan baik, lebih efektif dan efisien, supaya ya apa yang aku mau ya itu nantinya bisa tergapai gitu. Kita cerita apa sih? Ya pokoknya it's all about you. Apa yang bisa di-sharing dari hasil refleksi kamu, nggak? Ya maksudnya merayakan kamu kelulusan kamu juga, tapi mungkin bisa ada yang di-share lah ke podcast ini, dan ya ngobrol-ngobrol biasa sih. Udah capek kan ribut-ribut di podcast, udah ngobrol aja. Tapi bener sih, maksudnya kayak apa ya, salah satu challenge itu adalah godaan gitu. Even ya, bukan cuma sekedar kayak ada godaan untuk balik kerja kantoran lagi gitu, bukan cuma kayak gitu. Tapi godaannya adalah misalnya nih, lagi ngerjain satu project pengembangan diri, lagi fokus sama misalnya satu program, tiba-tiba ada partner ada potensial partner datang, dia bilang kalau misalnya kayak kita bisa ngadain program ini, berarti kan akan ada program berikutnya dong, program kedua gitu. Akhirnya kepecah gitu. Ya ternyata setelah aku belajar, setelah aku nyobain 1 tahun gitu, kayak then you have to prioritize, you have to decide gitu. Tapi how can I make a better strategy, how can I make a better decision kalau aku memang nggak ngerasain berdarah-darahnya dulu gitu. Ya makanya sih waktu pas kayak emang resign gitu, aku pun apa ya, maksudnya kayak mencoba menerima ini dengan sukacita. Karena menurut aku gini, kalau aku mulainya nanti di saat aku punya banyak tanggungan gitu pasti nanti kayak I work only misalnya for the money gitu. Sekarang mumpung aku masih muda, kayak I can work for my so they called passion gitu. Beneran gak sih emang passion bisa ngasih gue duit gitu? Ya ibarat kata aku mencoba membuktikan itu gitu. Membuktikan emang kalau buat gue works atau enggak gitu. Karena balik lagi, maksudnya ada orang yang mereka dengan passionnya works, ada yang dengan passionnya gak works gitu. Ya nggak ada, akhirnya aku realize bahwa nggak ada formula yang khusus untuk bahwa semua orang harus punya passion atau semua orang harus punya tujuan hidup untuk mereka bisa bekerja gitu. Kadang-kadang orang yang nggak fokus sama dirinya sendiri pun mereka bisa menjadikan
keluarganya atau menjadikan anaknya sebagai alasan untuk mereka akhirnya bekerja. Dan menurut aku sih ya personally itu nggak salah, but it's their choice gitu. Tapi yang aku pahamin adalah ya setelah selama setahun ini mencoba untuk fokus sama diri sendiri gitu, dan I realize bahwa ya selama ini misalnya aku terlalu banyak ngelakuin hal untuk orang lain gitu, but how about for me, for myself gitu. Akhirnya justru di masa-masa resign ini, di masa-masa aku lagi berjuang ini, akhirnya aku tahu bahwa kayak gue nggak pernah nge-treat diri gue baik ya gitu. Kayak baru sadar misalnya kayak ya ampun, gue dari dulu misalnya begadang-begadang untuk ngerjain sesuatu, saya nggak mikirin kesehatan sendiri gitu. Sedangkan sekarang di masa pandemi ini dan realize kayak ya sekarang tahu kan gitu bahwa the most important thing misalnya adalah kesehatan gitu. Bukan cuma kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental misalnya juga. Gimana bisa memaintain emosi diri sendiri, gimana nggak gampang marah, yang kayak setelah sekian lama fokus sama keambisiusan gitu ya, keambisian untuk perform di luar sana. Ya cerita sedikit aja, maksudnya pas awal-awal pandemi tuh ya kamu tau lah gitu kan, aku sempat seeking for professional, nyari konselor, karena akhirnya ngerasa bahwa kayaknya ada yang salah ya nih sama aku ngerasa kayak there's something wrong with me, dan itu ada kaitannya misalnya dengan masa lalu gitu. Ya akhirnya setelah sekian lama gitu kan baru sadar gitu lah gue mencoba untuk connect sama diri gue sendiri, tapi gue nggak pernah benar-benar menerima atau accepting myself as it is misalnya kayak gitu. Apa yang nggak kamu terima dari kemarin-kemarin? Nggak terima kalau nggak sibuk. Ya kan? Ya sebelumnya kayak gue harus menyibukkan diri gue sendiri gitu. Sebenarnya bukan sibuk sih, tapi kayak gue harus produktif, gue masih muda, gue ya dengan mungkin kasarannya ambisi gitu ya, kayak gue harus ini, gue harus itu gitu. Jadi kayak fokus on gue harus grow, tapi grow-nya ternyata dengan ambisi itu mengabaikan hal-hal lain. Contohnya adalah memberikan waktu untuk diri sendiri istirahat, atau misalnya kayak memberikan waktu untuk diri sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan, misalnya kayak gitu. Dealing with my own fear, dealing with hal-hal yang aku nggak nyaman gitu. Accepting reality. Salah satunya accepting reality gitu. Misalnya kayak misalnya aku ada masalah di keluarga gitu, bagaimana aku bisa menerima kondisi itu gitu. Misalnya rather than on ngeluhin keluarga, atau misalnya kayak nyalahin orang keluarga gitu, ya udah being present bahwa nggak harus kok untuk selalu misalnya kayak lebih ngebalancein sih antara kayak you know what, berkembang itu juga nggak mulu-mulu harus ambisius gitu. Ambisius in a healthy way, whatever gitulah gitu. Jadi kayak you define your own set of development lah gitu. Kita sendiri yang bisa nentuin kita mau berkembang seperti apa, dan nggak harus ngebandingin sama orang lain. Dan lebih fokus misalnya adalah bagaimana aku bisa menjadi lebih baik daripada diriku yang sebelumnya gitu. As simple as accepting the reality, as simple as ya misalnya kayak gini,
sebelumnya ya kamu tau lah gitu, sebelumnya aku nggak pernah mau ngeliat timbangan karena I cannot accept my reality gitu, bahwa I've been neglecting myself for some time, sampai akhirnya aku belajar berproses kan gitu. Yang tadinya maunya instan, maunya harus achieve, maunya harus bisa, harus berhasil gitu. Tapi giliran aku sekarang fokusnya misalnya sama prosesnya, ya udah gitu. In the end, ya outcome-nya itu adalah konsekuensi dari proses aku gitu. Jadi selama fokus sama progresnya, ya udah gitu. Dan akhirnya kamu lihat sendiri sekarang aku hampir tiap hari ngeliatin timbangan, but not in an insecure way gitu. Lebih kayak, oh ternyata kemarin gue makan banyak, naik lagi nih berapa ons gitu. Oh gitu. Atau tapi kalau misalnya kayak gue penasaran, gue kalau abis buang air besar terus gue turun berapa ons sih gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi itu buat aku progress banget loh. Kayak yang sebelumnya I cannot accept my own reality, sekarang ya mau nggak mau kayak ya udah gitu. Oke, gue ngalur ngidul, bye. Enggak. Kayak gitu. Kok tiba-tiba emosional pas bilang, aduh gue nggak caring sama diri gue sendiri ya sebelumnya. Kayaknya ada sebuah experience yang kental sekali yang kayak di saat kamu selalu saat karya situ kamu langsung emosional. I've been doing everything hampir banyak, kadang-kadang buat hampir banyak tuh apa sih hampir banyak? Enggak gini loh, kayak akhirnya aku menyadari bahwa ternyata gue tuh people pleaser banget ya gitu. Gue ngelakuin sesuatu buat nge-please orang lain, bahkan tanpa sadar gitu. Secara misalnya alasannya adalah ya gue pengen, misalnya gitu, gue pengen ngelakuin ini ya buat diri gue sendiri gitu. Ya ada buat diri gue sendirinya, tapi kayak there's always something yang ya gue pengen ngebuktiin ke orang lain bahwa bla 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 bla. Entah orang lainnya itu adalah keluarga, entah orang lainnya itu adalah bos sendiri, atau entah orang lainnya itu adalah let's say orang-orang lain lah gitu di sekitaran aku gitu. Jadi kayak shifting the focus yang tadinya tuh dari luar, apa-apa tuh serba ngelakuin keluar, sekarang in this journey gitu, in this ketika aku berada dalam sebuah journey untuk fokus sama diri sendiri, itu kayak baru ketahuan lah, anjir gue dari kemarin fokus sama luar gitu. Ada perasaan bersalah gitu loh, yang kayak ya Allah kasihan banget sih diri gue sendiri, udah being neglected for some time gitu. Kalaupun misalnya kayak let's say aku ngelakuin journaling gitu, I try to connect with myself, I try to hear myself gitu, my thoughts, my feelings gitu. Tapi kayak karena waktu itu aku belum keluar dari zonaku yang itu, I mean aku jarang banget lah mengalami krisis gitu ya dalam kehidupanku gitu. Alhamdulillah keluarga baik-baik aja. Maksudnya kayak ya lingkungan eksternalku selalu berada dalam posisi nyaman. Jadi ketika aku keluar dari zona nyamanku, seperti aku resign dari perusahaan sebelumnya, sekarang untuk berdiri sendiri, ini tuh kayak setahun ini tuh bener-bener masa exploration gitu. Masa exploration yang dimana bukan cuma sekedar dari segi bisnis atau karir aja, tapi juga even buat diri sendiri gitu. Dan kayak banyak banget ternyata realize bahwa oh ternyata gue begini ya, oh ternyata gue begitu ya gitu. Dan I will never regret it gitu, karena satu, I have decided. Jadi aku decide ini on my own. Jadi aku tuh kayak ngelaluin hari-hari ini tuh dengan free will gitu. Kayak kalaupun misalnya aku hari ini memang lagi capek, emang misalnya aku lagi nggak mau ngapa-ngapain, ya sudah gitu.
I do it in my own free will gitu, dan kayak ada rasa enak juga ya kalau gue bisa nentuin waktu jam kerja sendiri misalnya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya mulai berpikir juga bahwa agak sayang nih kalau gue kerja kantoran balik lagi misalnya kayak gitu. Tapi bukan berarti anti banget ya gitu, tapi at least kayak aku pengen mencoba untuk memaksimalkan potensiku dulu, baik secara knowledge, secara skill, secara network gitu, untuk bisa berdiri di kakiku sendiri. Tapi amit-amit pun ternyata aku nggak not belong in this world, di dalam dunia bisnis, emang harus balik lagi misalnya untuk bekerja untuk orang lain atau bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Ya udah gitu, nggak apa-apa. At least lebih legowo lah gitu. Yang kalau kata kamu tuh lebih ke arah menyeimbangkan sebenarnya antara apa ya? Mungkin ambisius, tapi bukan ambisius sih, tapi kayak mencoba untuk memaksimalkan potensi, tapi juga be gentle with ourselves gitu. Aku nggak pernah ngomong gitu. Enggak, bahasanya nggak gitu. Bahasa kamu lain lah. Tapi yang ya maksudnya yang aku translatein kurang lebih sih kayak gitu. Bahwa kayak tadi siang kayak kamu bilang apa? Enggak kan aku fokus di kepada apa orang lain. Apa sih yang tadi siang? Apa yang tadi siang? Menggabungkan filosofi dengan ini masalah kontrol. Ya, yang kayak gitu kan. Iya. Buat aku sih maksudnya kayak dari segala perjalanan selama ini kayak ya itu adalah kesimpulan atau padatnya kayak maksudnya tuh apa gitu. Apa sih? Nggak ngerti aku. Ya begitulah. Terus apa ya? Ini udah di ujung lah. Udah di ujung kali ya. Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Nggak tahu. Oke. Apa sih sebenarnya objektif kita untuk ngobrol-ngobrol di sini? Refleksi dan merayakan kelulusan kamu. Dan mudah-mudahan ada yang ya kamu nge-share terus orang dapat value lah. Dapat value gak ya kalian? Nggak tahu deh. Dapat lah. Aku karena udah tahu semuanya, jadi kayak iya. Tapi kan kalau yang ada yang willing dengerin sampai detik ini, please DM gua traktir bakmi GM. Kalau lu dengerin sampai detik ini nih, in this moment right now, in this moment, you dengerin sampai in this moment right now, gua traktir bakmi GM. Semua orang atau berapa orang? Satu orang aja yang DM, yang paling cepat lah. Satu orang pertama. Iya, satu orang pertama. Ya begitulah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Semoga nggak berantem lagi ya. Kayaknya pada demen yang berantem deh, tapi inilah kita akur dulu. Dadah.